Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Arif Aksa dengan NIM 048187 132. Nah, untuk di tugas 2 ini buat project untuk melakukan cuaca dengan API online. Kemudian ini API-nya. Terus API ini akan menampilkan data perkiraan cuaca di Jakarta termasuk temperatur per jam. Dan kedua, buat tampilan aplikasi sederhana dan ketentuannya. Ketentuan tampilan data, atribut, kolom, field berikut: time, waktu pengukuran, dan temperatur 2 menit, temperatur 2 suhu per jam dalam Celcius. Desain tampilan agar mudah dibaca, misalnya dalam bentuk list atau tabel sederhana. Nah, untuk ininya forecastnya menggunakan Open Meteo. Dan selanjutnya di sini saya bagi dua. Sebelumnya yang digunakan itu menggunakan Ionic dan Vue.js, dan untuk backendnya saya akan menggunakan Go untuk server listeningnya. Di sini saya sudah ada saya buatkan frameworknya sendiri. Untuk Go-nya sendiri saya menggunakan Echo untuk listening. Dan selanjutnya nanti saya menggunakan Ionic-nya tersendiri. Jadi untuk listening di Echo itu ada sendiri, dan listening di front end-nya sendiri itu saya tes menggunakan Ionic. Pertama, untuk package main-nya dulu saya import terlebih dahulu. Pertama function main dulu terlebih dahulu. Function main harusnya saya load dulu ya, ngeload di config, berarti saya ke config dulu, karena kan di main itu akan ngeload konfigurasi terlebih dahulu. Saya buat struct-nya dulu. Di sini ada port untuk menggunakan tipe data string. Selanjutnya saya menggunakan Open Meteo URL string. Selanjutnya karena sebelumnya saya sudah tes untuk API-nya sendiri, dan possible-nya itu menggunakan di memory, karena kalau ini kan masih dikategorikan pemrosesannya agak cepat ya, dan ini tidak perlu dikembangkan. Jadi saya lebih memilih untuk jalan di memori saja. Kita mengambil cache time to life nya itu time duration. Tutup. Sini salah.
Oke, otomatis. Oke, selanjutnya saya akan ngeload dari ini buat environment ya. Environment itu di sini sebentar. Function load config. Oke. Sudah ada ya. Underscore go to environment. Ini buat ngeload dulu. Ngeload port listen di oke, kemudian open URL open material plus itu di http vi.open material.com plus v1 forecast. Oke, di sini ada latitude minus 0,10. Mungkin agak panjang ya nanti ya. Oke. Meteo forecast. Saya definisikan dulu melalui get env itu ada latitude tadi saya minus 6,2. Oke, selanjutnya longitude get env longitude-nya itu ada di 106,8. Oke, 106,8. Oke, di sini saya open meteo URL, kemudian saya open meteo base, kemudian saya latitude longitude plus hour temperatur time zone ya. Di sini time zone sebelum define dan time zone. Oke.
zone. Oke, di sini pakai auto saja. Oke, time zone dan time zone. Bukan material base. Oke. Sekarang saya define TTL, time to life per secondnya itu ada berapa. Saya convert dulu pakai atoi or default env per second. Itu per second saya ambilnya 60. Saya define dulu di sini, define env nya dulu. Di sini importnya itu saya panggil dulu ada os, ada code.env, ada string kemudian ada time, ada starconf. Belum digunakan di sini. Oke. OS karena belum digunakan. Ini sudah. Sekarang ke configuration config. Kita panggil config. Di sini ada port, kita panggil port. Oke. Kemudian saya pakai log, ada log saya printf config, kemudian sama dengan tutup. Ada tutup data. Sip. Di sini sudah selesai. Selanjutnya function ada key, ada string, dan returnnya juga string. Kemudian jika v sama dengan os.getEnv, saya ngambil key dalam kemudian v tidak sama dengan kosong,
return v. Oke, return def. Kemudian sini atau oke. Untuk konfigurasinya sudah. Oke. Untuk singkatnya di sini itu tujuan di config itu untuk memusatkan konfigurasi dari port upstream dan TTL-nya, time to live, yang berasal dari NV di sini bakal ngeload, dan kemudian itu agar konfigurasinya saya tidak hardcode di mainnya nanti. Oke, selanjutnya saya bakalan ke main terlebih dahulu. Oke, main isinya apa lagi ya? Oke. Oke, kok berarti saya main saja. Caca harusnya kok aja atau instance. Oke, selanjutnya middleware, saya pasang middleware use middleware.logger. Oke, middleware.logger di cover sini nanti middleware use middleware course with config middleware course config middleware ini. Oke. Oke, di sini sudah define untuk menerima header dari saya define CORS-nya, menerima dari nanti dari front end-nya. Kemudian bakalan panjang kayaknya prosesnya. Pertama API pointer function echo context error. Ini saya bakalan try terlebih dahulu, try if we oke. Ini berarti harus saya desain dulu ya, mencaca.
teks ada item pointer item PTL time to life, kemudian function simple. Return aja, return simple. Isinya PTL ini. Apa lagi ya? Function get by isinya kosong saja, kosong. Kemudian returnnya ada byte sama boolean. C dot log, kemudian var c dot rlog dot. Jika item tidak sama dengan nil, expired. Expired at time nil, dan harusnya di sini tidak, di sini itu menggunakan time dot now after expired. Kemudian return nil false, return c item data true. Kemudian di sini bakalan ngambil data yang dikembalikan, dan ketika benar cacingnya itu bakalan ngehit, dan atau nil atau juga false ketika miss. Selanjutnya untuk di sini itu ada function lagi satu bersama set data byte, isinya mau log defer mau unlock. Di sini bakal saya define nge-store data dan compute ke expired menggunakan waktu sekarang dan juga time to life nya. Terus kemudian di sini cek data item, data isinya data, karena returnnya itu ada dua, ada satu itu byte. Sini yang sudah ini rlog salah. Jadi tujuan di cache yang tadi saya sempat notice di awal itu untuk
memori satu item dengan respon dari OpenMeteor sendiri dengan saya menggunakan TTL tentu live-nya untuk mengurangi jumlah request ke upstream di API OpenMeteor dan mempercepat respons untuk ke klien, dan saya mencegah throttling atau rate limiting ke API public. Simple, aman, dan juga cukup untuk satu endpoint dengan hourly forecastnya. Oke. Nah, di sini itu saya tadi ya. Oke. Saja. Caci. Data, kemudian ya, langsung sini aja. Oke, return status oke. Return C untuk database status oke. Application user return B. Oke, kemudian ke klien. Nah, begini ada klien. Nah, ini timeout. Ya, datamate 10 aja. 10 10 dengan request error marketnya request. Tetapi method get karena kan cuman ini ya. Terus jika error tidak sama dengan nil, return. Error tidak sama dengan nil, logger error return C no content atau international error. Kemudian saya request header set user agent apa isi dari equal kemudian error client do request. Jika error tidak sama dengan net, if error tidak sama dengan net, logger error upstream request Python lulus status black. Oke.
string request file status buat gateway. Di sini before class dot body class akan tadi sudah open. Oke, jika respon status kodenya lebih besar sama dengan 400, saya mau body value-nya read all respon sama body logger string status string body. Ini boleh, tapi ini saya ganti jadi close deh. Terus respon status code. Oke, status code karena saya mau ambil status code, kemudian saya akan return status code. Di sini tidak usah pakai string saja, string return biar ada saya lihatnya. Kemudian isi body read all respon body kita respon body di sini saya pakai return konten, tidak ada isinya, tidak ada. Jadi HTTP internal server error. Kemudian saya mengembalikan lagi main set body, kemudian return. Di sini saya menggunakan load application body. Kemudian di sini saya save statiknya lagi, static static. Kemudian saya buatkan server http server, desain portnya address ada handler echo, kemudian ada saya mau read timeout kasih 10. Kemudian ada write timeoutnya saya juga mau. Oke, kemudian idle timeout saya kasih 1 menit. Oke, server http server network handle konfigurasi port di handler. Kemudian di sini saya menggunakan channel ya, channel saja deh, gunting load printf server listen string
saya tahu jika portnya berjalan atau listen sementara listen address listen answer tidak sama dengan mail dan tidak sama dengan http server cross log fatal instant error. Saya tutup. Oke, sudah server tempat. Oke. Nah di sini itu untuk GoFang sendiri saya menggunakan GoRutin agak panjang ya, nanti saya 2 sesi karena ini udah mau selesai juga. Ini untuk di backendnya sendiri, untuk langsung nge-proxy ke API-nya. Di sini saya menggunakan GoRutin untuk lightweight thread milik Go sendiri, untuk saya jalankan fungsi secara paralel dan tanpa mengganggu fungsi lain sampai selesai. Jadi kayak GoRutin itu kenapa menggunakan, karena itu task yang ringan dan saya juga bisa jalankan hal lain di latar belakang sementara thread tetap berjalan. Dan untuk serve listen address itu fungsinya saya blocking. Oke. Di sini listen and serve saya blocking untuk saya berhentikan di selama server aktif menerima request, fungsi blocking. Dan supaya bisa menunggu sinyal dari shutdown di thread utama, server dijalankan di GoRutin terpisah. Jadi server berjalan di background sementara mainnya itu tetap bisa dieksekusi kode setelah selesai. Oke, selanjutnya di sini saya lanjut lagi. Saya keluar dari net channel. Sini saya buat untuk channelnya ada OS signal 1 signal native quick OS signal native OS oke, selanjutnya itu ada sepasang wall fatal dan shutdown, kemudian konteks cancel. Oke, server shutdown konteksnya log fatal F
set context dot with time out context background minus kali 15 time dot second, terus signal. Signal context shutdown cancel defer. Di sini belum bisa defer cancel. Di sini salah. Saya defer cancel, kemudian signal shutdown signal. Di sini saya butuh quit keluar. Oke, signal udah pindah, quit OS quit signal dot notify OS signal dot signal. Set quit and fine cancel. Apa ya, kenapa bisa harusnya di signal dot notification quit OS untuk quit keluar. Coba saya cross check dulu. Oke, ternyata cuma belum saya import, tidak auto. Oke, coba saya jalankan terlebih dahulu. Oke, plus jadi backend clear oke, sudah berhasil. Saya coba akses terlebih dahulu untuk backendnya, karena kalau saya pakai GUI-nya itu bakalan berat.
nge-serve di berapa tadi itu, serve handphonenya 8080 benar, lokal host sampai dulu. Oke, enter API weather listen on 8080. Oke, bismillah aja. Malas. Ini saya bagi dua sesi kayaknya. Untuk sesi di front endnya, untuk Ionic, implementasi dengan Ionic dan Foo saya taruh di video kedua, atau saya lanjutkan di sini saja sebentar. Nah, ya, sukses. Tanjung Jakarta, sekian. Mungkin selanjutnya saya akan lanjut di saya buatkan dulu, saya konfigurasi dulu mengenai install dan Ionic dan lain-lain. Ini saya belum menjelaskan tadi ya, kenapa menggunakan saya jelaskan terlebih dahulu kenapa. Di sini tujuannya sendiri itu saya sediakan endpoint sendiri. Dengan endpoint itu ada API weather, dan saya akan mengecek cache-nya dan kembalikan cache-nya ke dalam bentuk byte jika valid. Kalau memang miss ketika fetch dari OpenMail, cache hasilnya itu lalu dikembalikan ke klien. Mungkin itu kenapa saya menggunakan menggunakan channel tadi itu. Sudah saya ini kan saya notice di awal untuk konfigurasi ke alat komunikasi untuk sinkronasi, buat beritahu ke GoRoutin dari channel bahwa ini program harus berhenti ketika user menekan Ctrl C. Itu saya fungsikan di quit di sini, shutdown. Terus saya kasih time-nya 15 second. Jadi ketika user atau klien Ctrl C buat nge-stop ini, bakalan ada delay-nya dulu dari dia, dari GoRoutin. Kemudian di quit sendiri itu saya buat channel buffer satu untuk elemen tampung sinyal dari sig integernya, sig term dan lain-lain. Oke, itu aja. Saya lanjut di selanjutnya ke weather app-nya. Saya install dulu Ionic-nya. Oke, di sini sudah operate.
tadi sudah ada hasilnya, ngambil API dari Meteo sendiri. Selanjutnya saya integrasikan ke front end-nya. Di sini saya bakal tujuannya itu menampilkan perkiraan cuacanya nanti di antar mukanya atau UI-nya dengan perkiraan suhu per jam. Oke, agak panjang kayaknya di sini. Oke. Ini template terlebih dahulu. Template, kemudian ion page. Di sini tuh ada ion, ini ada feeder, ada translucent, kemudian ada ion toolbox, toolbox ion title, nah di sini title-nya weather ini Jakarta. Saya tutup lagi dengan ion title. Saya pakai ion untuk button dan slot sama dengan kemudian button slot, ion button lagi, ion button. Nah, nanti bakal di refresh, klik toggle unit title unit label. Ini bisa dihapus di dalam sini. Oke, kemudian ini label, kemudian tutup ion button. Kemudian saya tutup lagi ion button, kemudian saya tutup lagi button sudah kedua. Kemudian tutup lagi ion header. Ion title, ion page. Terus masuk ke konten. Ini agak panjang ya kalau dijelaskannya. Isinya atau coba bingung.
bakalan panjang sejam lebih. Jadi kayaknya sebentar saya memikirkan untuk sebagian konfigurasi dan nantinya saya koneksikan. Oke, supaya mempersingkat waktu, karena untuk tampilan itu bakalan panjang untuk saya define, mungkin saya define 50-50 terlebih dahulu. Sebagian sudah saya tuliskan terkait UI tampilannya, CSS nya, dan juga sebagian data sudah saya tulis. Ini masuk di define untuk komponennya, dan untuk komponennya sendiri itu komponen masuk di Celsius, ada Fahrenheit, kemudian TTL itu tadi saya setupnya ke 60 ya. Kemudian ada cons sport 120 plus cons sport kemudian ada asynchronous function loading value and true error value, kemudian
itu temperatur. Temperatur itu ada dua jenis, ranjang panjangnya itu I sama dengan 0, I lebih kecil daripada panjang, increment constant terus temperatur sama wow, agak panjang. Ini baru di define. Kemudian ada lagi prosesnya. Ini baru proses lucu aja. Kemudian ada terus balik market, baru nanti di sini jika ada error semudah katanya message string console
oke. 13 bisa lanjut di sini lagi di sini function formatkan ISO string formatnya buat ID nanti ada weekdays sort, kemudian ada day digit, ada month, ada hour, ada minutes, day one sort, terus ada hour digit, kemudian format di sini date dalam kurung ISO dalam kurung ISO format ISO format
this close value dan net r sama dengan cons dan value tidak txt yes. This dot report inputnya prediksi isinya dan format time to lower case terus input oke. Function hanya sambil waktu menunjukkan kolam katanya. Kalau saya desain lagi mungkin agak sedikit tuh main lah dikali 9/5 terus nanti bakalan itu fix jelaskan saya nih kencing dulu. Lanjut fix
tutup di step to fix it. Satu tutup di step, kemudian ada kunci ya, ada kunci, return return bukan fix it. Ini berarti harusnya to fix no ini action kali hard return tidak sama dengan value return console all value cons instead to fix it. Cons sebentar. Oke, berhubung time sudah terlalu jauh, sudah sejam lebih, mungkin langsung ke intinya saja ya. Oke, di sini sudah menampilkan. Sebelumnya itu, sebelum tadi saya buatkan terkait UI-nya, tampilan CSS-nya semua itu tampilannya seperti ini, masih seperti ini, masih polos. Dan kemudian saya coba tambahkan menggunakan Ionic. Selanjutnya di sini belum bisa nge-get ya, nge-get datanya, jadi perlu ke backendnya lagi. Saya sudah listen tadi, sudah listen. Nah, di sini sudah menampilkan terkait suhu dan semuanya, mulai dari tanggal Rabu 12 November. Saya refresh lagi, jadi sudah mengambil dari sini. Oke. Selanjutnya apa ya? Oke, di sini mungkin seperti
seperti biasa. Kalau untuk di header sendiri yang seperti ion header, ion toolbar, dan juga ion title itu untuk judul halaman dan tombol toggle-nya. Dan saya memakai di sini ion refresher untuk pull to refresh biar native ketika di mobile. Biar native ketika di mobile. Oke, ini versi mobilenya. Dan kalau saya buka Fahrenheit, oke, selanjutnya pada di ion card, ion card di sini, ion card di situ untuk di summary cardnya itu yang untuk di jumlah jam yang ditampilkan dan juga time to life dari cache-nya. Dan untuk di ini untuk di table di kontainernya itu sendiri semua mulai dari grid dan juga dengan kolom waktu, suhu, preview, dan juga sparker yang untuk versi desktop. Dan juga itu kalau untuk versi mobile itu di sini saya menggunakan well list. Di sini itu berisi dengan list item, berisi waktu, suhu, sparkline-nya juga. Dan untuk di sini di sini untuk SSD-nya itu sparkline dari mini per entry-nya untuk lebih ke mengenali brand lokal tanpa chart, library dari yang besar. Kemudian di sini ada banyak logika terkait aliran dan juga data, mulai dari state atau reaktivitas, terus kayak konsep alurnya, mulai dari load, refresh, format time itu menggunakan ISO, dan juga filter row yang seperti yang tadi saya tulis, mulai dari CTOF to spark point, dan format temperatur, color classnya saya define juga di sini. Selanjutnya itu saya juga define di stylenya, mulai dari mobile dan juga tampilan-tampilan lainnya, biar lebih responsif, karena tadi sebelumnya itu tampilannya seperti ini ya, jadi kayak biasa saja. Nah, lebih singkatnya itu sebenarnya best practice-nya ada, best practice yang di seperti kayak reaktif, resize, terus masih banyak lagi, mulai dari kalau dikembangkan lagi terkait performance, dan juga ini juga belum di testing karena sebenarnya ini lebih ke tugas, tapi
saya buat satu saja, uh, dari backend sampai Ionicnya, karena di tadinya saya cuman pakai Vue, tapi setelah saya lihat di uh, aktivitas belajar 9 dan juga 8 itu mengenai Ionic, jadi saya kulik lagi dan juga dari Vue saya gabungkan ke Ionic. Dan untuk backendnya saya gunakan Go, karena saya lebih familiar menggunakan Go sebelumnya. Dan itulah dari saya. Ini nanti bakal saya push ke repo, saya. Dan saya Muhammad Nur Arif. Berikut adalah tugas kedua yang saya buat, mulai dari masalah clean code dan semuanya sudah saya terapkan di sini. Jadi nantinya saya hanya menampilkan source code di GitHub saya. Terima kasih.